Setiap hari Anda bangun dan memutuskan, hari ini saya akan hidup seolah-olah apa yang saya inginkan sudah nyata. Memutuskan untuk berpikir seperti versi Anda yang sudah mencapai tujuan. Memutuskan untuk bertindak dengan keamanan orang itu. Memutuskan untuk berbicara dengan keyakinan orang yang sudah sampai. Dan meskipun dunia tidak mengerti, Anda tetap melanjutkan. Karena satu-satunya persetujuan yang penting adalah persetujuan Anda sendiri. Saya ingat percakapan dengan seorang pemuda selama sebuah seminar. Dia ingin membuka usaha. Dia telah mencatat semua idenya, tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi ketika saya bertanya mengapa dia belum memulai, dia menjawab, "Karena saya belum yakin itu akan berhasil." Dan saya berkata, "Anda tidak akan memiliki keyakinan itu dengan melihat dari luar. Anda hanya akan memilikinya setelah memutuskan bahwa itu sudah berhasil di dalam sini." Dia terdiam. Bulan berikutnya dia mengirim pesan kepada saya. Dia sudah memulai tanpa modal, tanpa mitra, tanpa keamanan, tetapi dengan sebuah keputusan. Dan beberapa bulan kemudian, dia sudah memiliki lebih banyak klien daripada yang bisa dia layani. Pernah merasa hidup kayak cuma nunggu aja keajaiban datang? Kayak penonton setia drama kehidupan orang lain, bukan pemain utamanya. Padahal kita punya kekuatan untuk menjadi sutradara hidup sendiri loh. Gak perlu tahu semua skenario detailnya, yang penting berani memutuskan mau jadi siapa sekarang. Ingat, keberhasilan itu bukan tujuan, tapi buah dari proses menjadi diri sendiri. Rasanya pasti bakal kelihatan kok seiring kita menjalani peran kita. Masih bingung? Coba deh perhatikan orang-orang yang kamu kagumi, mereka yang sukses besar. Mereka nggak nunggu pujian dunia sebelum memulai kan? Mereka punya visi, bayangan kemenangannya udah terpatri dalam pikiran sebelum jadi nyata. Dan itu yang membentuk jalan mereka. Kamu juga bisa kok, mulai hari ini juga. Bayangkan terus kesuksesan itu, bahkan saat menghadapi badai. Percaya deh, alam semesta ini nggak pernah gagal, dia selalu merespon. Dan kalau kita punya keyakinan kuat, jawabannya pasti datang. Pernah perhatiin, banyak orang minta pendapat orang lain sebelum ambil keputusan besar. Mau pindah karir, buka usaha, investasi. Sebelum melangkah mereka selalu nanya, "Gimana menurut kamu?" Nah, siapa yang mereka tanya? Kadang orang tua yang hidupnya aman-aman aja, teman yang selalu mengeluh, atau pasangan yang selalu bilang, "Ya begitulah hidup." Dengerin kata-kata, "Nggak bakal berhasil." Bukan buat kamu, mending jangan. Akhirnya mereka mundur, mimpi mereka padam sebelum sempat berkibar. Semua gara-gara takut melawan arus opini. Tapi ingat, mimpimu itu milikmu sendiri. Kalau kamu biarin suara-suara di luar mengalahkan bisikan hatimu, yang kamu jalani hanyalah skrip hidup orang lain, bukan skrip versimu. Sering banget aku lihat, orang berpotensi luar biasa, ide cemerlang, keinginan tulus, tapi akhirnya kandas. Kenapa? Karena mereka dengerin orang yang gak berhak kasih pendapat. Ini lebih umum dari yang kamu kira. Kamu semangat, terinspirasi, punya visi. Tapi tiba-tiba ada yang dengan niat baik siram air dingin, lalu kamu ragu, apa aku udah siap? Terlalu mulukkah mimpiku? Keraguan itu muncul seperti retakan kecil. Dan makin kamu dengerin orang lain, retakan itu makin lebar. Sadar gak sih? Hidup kamu lebih dipengaruhi pikiran orang lain daripada perasaanmu sendiri. Selama itu terjadi, kamu bakalan kehilangan arah. Energimu tersedot oleh suara-suara yang kamu anggap paling penting. Lingkaran pertemananmu, apakah mereka yang selalu mendukung atau justru sebaliknya? Alam semesta nggak merespon persetujuan banyak orang, tapi getaran hatimu sendiri. Kalau kamu merasa harus jalanin sesuatu, ciptakan sesuatu, beranikan diri, itu udah cukup. Gak perlu cari pembenaran, gak perlu bujuk orang, cukup hormati panggilan hatimu. Aku ingat ada anak muda yang curhat. Dia mau resign dari kerjaannya di perusahaan besar untuk fokus di bidang pendidikan emosional. Dia udah punya ilmu, visi, dan persiapan, tapi terhambat. "Bu," katanya, "keluarga bilang aku gila, buang-buang kesempatan." Aku tanya, "Mereka hidup yang kamu mau?" Dia jawab, "Enggak." Lalu aku bilang, "Kenapa kamu biarin mereka menentukan arah hidupmu?" Seketika dia mengerti. Beberapa minggu kemudian dia resign.
susah, tegang, tapi dia tetap lanjut. Bertahun-tahun kemudian, dia jadi inspirator. Hidup dengan bebas, melakukan apa yang dia cintai. Dia pilih nurutinya intuisi, abaikan penolakan orang lain. Itulah yang harus kamu lakukan. Saat kamu selaras dengan visi batinmu dan bergetar dengan arah itu, alam semesta akan mendukungmu. Tapi kalau kamu putus asa karena ada yang nggak ngerti mimpi kamu memutus rantai sebelum sampai tujuan. Yang lucu, orang-orang yang sekarang menghormatiku, mendengarkan pendapatku, adalah orang-orang yang dulu bilang, aku terlalu banyak mimpi. Awalnya, aku ngomongin tentang pikiran, getaran, tujuan. Aku diejek, dibilang esoteris, omong kosong, gak bakal ada yang percaya. Tapi aku yakin dengan apa yang aku rasakan, aku tetap teguh. Aku merasa apa yang aku ajarkan bisa mengubah hidup banyak orang. Sekarang aku berpikir, senang banget aku gak dengerin mereka, aku dengerin diriku sendiri. Sekarang jawab jujur, berapa kali kamu kubur ide karena takut dikritik? Berapa kali kamu gagal melangkah karena penilaian orang lain? Berapa kali kamu tinggalkan mimpimu karena terlalu besar untuk dipahami orang di sekitarmu? Bagaimana kalau yang menghalangi kamu meraih hidup impian bukanlah kurangnya kemampuan, waktu, atau uang, tapi seberapa penting kamu anggap opini orang lain? Tiba saatnya kamu memilih. Hidup untuk menyenangkan orang yang gak akan pernah ngerti tujuanmu, atau mewujudkan apa yang sudah tertanam dalam dirimu. Gak mudah, kamu akan merasa kesepian, ragu, takut. Tapi kalau kamu teguh pada visimu, meski tanpa dukungan, kamu akan menyadari alam semesta selalu memberikan bantuan. Orang baru, kesempatan tak terduga, pencerahan selalu ada. Dengan mengikuti intuisi dengan berani, kamu akan memancarkan aura keaslian yang magnetis, menarik segala sesuatu yang selaras dengan tujuan hidupmu. Keputusan ada di tanganmu. Akan terus meminta izin untuk menjalani hidupmu, atau tetap setia pada suara hatimu, meski tak dipahami orang lain? Pendapat orang lain akan berlalu, tapi kesempatan yang hilang tak akan kembali. Tak seorang pun akan menanggung penyesalanmu. Hanya kamu yang tahu apa yang berdetak di dalam hatimu, dan hanya kamu yang bisa memberi suara padanya. Maukah kamu takut mengecewakan orang yang kamu sayang sampai kamu tak berani melangkah? Ibumu ingin melihatmu aman, ayahmu mengingat usahanya untuk memberimu kehidupan yang stabil. Pasanganmu tak mengerti mengapa kamu ingin mengubah segalanya saat semua baik-baik saja. Tapi baik-baik saja itu berbeda dengan hidup yang bergairah. Berapa banyak orang menjalani rutinitas yang hambar, tanpa semangat, hanya sekadar bertahan hidup. Mereka menyebutnya realita. Aku menyebutnya pengabaian diri yang senyap. Apa yang mereka sebut kehati-hatian adalah rasa takut yang disamarkan sebagai kebijaksanaan, takut salah, takut mengambil risiko, takut keluar dari jalur. Yang benar adalah orang-orang yang mencintaimu tanpa mereka sadari bisa membatasi, memproyeksikan trauma, rasa tidak aman, kegagalan mereka yang belum terselesaikan. Mereka takut kamu menderita seperti mereka. Mereka ingin kamu mengikuti jalan yang aman, tapi yang aman bagi mereka bisa menjadi penjara bagimu. Sekalipun menyakitkan, kamu tidak bisa hidup dengan mencoba melindungi mereka dari pilihan yang membuatmu bahagia. Dengan melakukan itu, kamu tidak melindungi siapapun, kamu menyabotase diri sendiri, menukar kilau hidupmu dengan ketenangan mereka, dan tak seorang pun di antara kalian akan benar-benar bahagia. Kamu gak perlu berteriak, bertengkar, cukup buat perjanjian diam-diam dengan jiwamu. Aku tidak akan mengabaikan diriku sendiri untuk diterima. Keputusan ini mengubah segalanya. Saat kamu berkomitmen pada kebenaranmu, sesuatu berubah dalam dirimu. Getaranmu berubah. Berhenti mencari persetujuan dan mulai memancarkan keyakinan. Ini mengubah cara dunia memandangmu. Orang-orang merasakannya, meskipun tidak mengerti atau mengatakannya. Mereka menyadari bahwa kamu berjalan, berbicara, memutuskan dengan berbeda. Saat getaranmu stabil pada keyakinan akan apa yang kamu inginkan, bahkan mereka yang mengkritikmu akan mulai menghormatimu. Karena kamu tidak lagi meminta izin, kamu sedang mengambil posisi. Seperti kapal yang berlayar ke laut lepas. Banyak yang akan berkata,
Bagaimana jika badai datang? Kamu akan menjawab, aku kaptennya. Kamulah kapten perjalananmu, tak seorang pun akan menerbangkan kapalmu. Berapa banyak orang mengikuti jalan yang aman dan tetap menghadapi krisis PHK, penyakit, kekecewaan. Keamanan hanyalah ilusi yang diciptakan oleh rasa takut. Tidak ada jalan yang sepenuhnya aman. Ada jalan yang membuatmu bergetar lebih tinggi, yang memberimu makna, yang menantangmu untuk tumbuh, yang mendorongmu. Jalan itu ditemukan dengan mendengarkan diri sendiri lebih dari orang lain. Kamu gak perlu kasar, menjauhi orang yang kamu cintai, tapi tetaplah teguh. Dengarkan nasihat, tapi kamu tidak perlu mengikuti semuanya. Kamu bisa mencintai seseorang dan tidak setuju dengan pandangan dunianya. Mencintai bukanlah meniadakan diri, tetapi menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Mengikuti jalan sendiri tanpa menolak orang yang tertinggal. Jika seseorang menjauh karena kamu memilih dirimu sendiri, mungkin ikatan itu tidak sekuat yang kamu bayangkan. Mereka yang benar-benar mencintaimu, bahkan jika butuh waktu untuk mengerti, akan melihat cahaya yang kamu pilih untuk diikuti. Di dalam dirimu ada suara yang tahu arahnya, halus tapi kuat. Ia tidak berteriak, ia berbisik. Setiap kali kamu mengabaikannya, ia akan sedikit lebih tenang. Tapi jika kamu mulai mendengarkan, percaya, mengikuti, ia akan menjadi lebih kuat, jelas, teguh, sampai menjadi seperti mercusuar. Saat mercusuar itu menyala, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kamu tidak lagi bergantung pada tepukan, tidak melemah dengan kritik. Kamu tahu siapa dirimu, dan itu sudah cukup. Hidup benar-benar dimulai saat kamu berhenti hidup untuk mata orang lain dan mulai hidup untuk visi jiwamu. Apakah kamu akan terus mencari validasi atau mulai memvalidasi diri sendiri sepenuhnya? Dunia mungkin tidak mengerti pada awalnya, tapi suatu hari nanti akan memuji keberanianmu. Kamu akan melihat ke belakang dan bersyukur karena telah mendengarkan satu-satunya suara yang penting, suaramu. Kebanyakan orang mengatakan apa yang mereka inginkan. Aku ingin lebih banyak uang, lebih banyak waktu luang, hidup yang lebih baik. Tapi mereka menghabiskan hari dengan mengeluh tentang pekerjaan. Takut kehilangan sedikit yang mereka miliki. Memelihara amarah, kekecewaan, ketidakamanan, kontradiksi yang tak terlihat menghancurkan hasil mereka. Kamu tidak menarik apa yang kamu katakan ingin, tapi apa yang kamu getarkan secara konsisten. Getaranmu yang paling konsisten bukanlah apa yang kamu pikirkan, tetapi apa yang kamu rasakan. Tidak penting mengulang kalimat di depan cermin atau mengoleksi catatan afirmasi di lemari es. Jika perasaan dominan adalah keraguan, takut, marah, atau cemas, itulah yang sedang kamu komunikasikan secara vibrasional. Alam semesta merespon dengan presisi, tanpa penilaian, hanya dengan konsistensi. Merasa kekurangan akan menarik lebih banyak kekurangan. Merasa takut akan menarik lebih banyak alasan untuk takut. Merasa bersyukur akan menarik lebih banyak alasan untuk bersyukur. Banyak orang mengatakan hukum tarik-menarik tidak berhasil. Mereka berpikir satu hal dan merasakan hal lain. Mereka ingin kelimpahan, tapi takut membuka tagihan kartu kredit. Mereka ingin cinta, tapi mengatakan tidak ada orang yang baik. Mereka ingin kedamaian, tetapi tenggelam dalam berita negatif, perdebatan yang tidak perlu, perbandingan yang toksik. Mereka terjebak dalam getaran emosional yang menyangkal apa yang mereka inginkan. Aku pernah bertemu seorang wanita yang mencoba menarik hubungan yang sehat, membaca buku, melakukan visualisasi, tapi pembicaraannya berputar di sekitar ketakutan ditolak, rasa sakit dari hubungan masa lalu, keyakinan bahwa pria tidak baik. Ia mencoba membangun kehidupan baru dengan batu bata kehidupan lama. Ia bergetar dengan kebencian, ketidakamanan, kekesalan, dan berharap menarik cinta. Tidak seperti itu. Tidak ada jalan pintas vibrasional. Kamu menarik apa yang selaras dengan emosimu yang dominan selalu. Ini berlaku untuk semuanya. Kesehatan, uang, karir, kesempatan. Kamu tidak bisa menarik kesembuhan dengan merasa menjadi korban penyakit, kemakmuran dengan merasakan takut kehilangan, kebebasan dengan memelihara rasa bersalah dan menghakimi diri sendiri. Bagaimana merasa baik jika realitanya sulit?
Pertanyaan yang tepat adalah, bagaimana kamu berharap mengubah realita jika kamu merasa hal yang sama setiap hari? Perasaan bukanlah konsekuensi, tetapi benihnya. Realita yang kamu jalani hari ini lahir dari frekuensi emosional yang kamu pertahankan kemarin. Dan realita besok sudah sedang diciptakan oleh getaran yang kamu pancarkan sekarang. Ingin mengubah hidupmu? Belajarlah untuk merasakan sekarang apa yang ingin kamu jalani di masa depan. Meskipun tanpa tanda-tanda, meskipun belum ada yang berubah secara eksternal, latih tubuhmu, sistem sarafmu, medan elektromagnetikmu untuk bergetar seolah-olah itu sudah nyata. Ini membutuhkan perhatian, kesadaran, keputusan. Selama bertahun-tahun aku melakukan hal sebaliknya. Meskipun mempelajari prinsip-prinsip ini, aku bangun dengan memikirkan apa yang bisa salah, khawatir tentang tagihan, batas waktu, hasil. Tubuhku bergetar tegang. Sampai aku menyadari bahwa hasilku datang dengan usaha, perjuangan, kelelahan. Baru saat aku mulai mempraktikkan kehadiran emosional dari apa yang ingin kujalani, semuanya mengalir. Tidak dalam semalam, ini adalah latihan. Setiap hari, sebelum melakukan aktivitas apapun, aku berhenti, bernapas dalam-dalam dan bertanya, apa perasaan yang mewakili apa yang ingin kujalani? Aku mencari perasaan itu, meskipun hanya 1 menit, meskipun secara buatan pada awalnya. Aku bertahan, dan seiring waktu itu muncul lebih alami. Dan ketika itu terjadi, alam semesta merespon.